Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore bersama saya, Diandra Mukni. Kita awali Ayu Sore dengan informasi aksi penyerangan di permukiman warga dilakukan sekelompok remaja bermotor di Jalan Kembang Pacar Senen, Jakarta Pusat. Selain membuat warga sekitar takut, aksi penyerangan secara brutal itu juga membuat salah seorang warga terluka. Aksi saling serang ini merupakan bentuk perlawanan warga Jalan Kembang Pacar Senen, Jakarta Pusat atas ulah sekelompok remaja bermotor yang tiba-tiba melakukan penyerangan Minggu pagi. Warga berusaha mempertahankan agar kelompok gangster tak masuk ke area pemukiman. Tak hanya saling lempar batu, botol minuman, dan petasan, kelompok gangster juga membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam. Kejadian berawal saat sekelompok remaja menggunakan sepeda motor tiba-tiba melakukan penyerangan dengan melepaskan petasan ke arah permukiman warga. Warga sekitar pun ketakutan dan masuk ke dalam rumah. Salah seorang warga bahkan harus dilarikan ke rumah sakit lantaran menjadi sasaran penyerangan. Soalnya dia kan bapak mau pulang sholat gitu, pas persis bapak baru pulang sholat tuh kan rame tuh, biasanya dari sana gitu. Ini tumben lewatnya ke sini, tahu-tahu nyerang aja, tawuran, nggak taunya katanya bukannya tawuran, orang bilang itu geng motor. Anak-anak sini bilangnya katanya geng motor, dia jadi bilang. Warga sini diserang? Nyerang warga sini. Ya warga sini kan cuma lagi pada nongkrong doang, jadi ya peribahasanya dia mau ngelawan pakai apa kan? Setelah hampir setengah jam terlibat aksi saling serang, kelompok gangster akhirnya kabur lantaran kalah jumlah dengan warga. Warga berharap adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk menangkap dan menindak tegas kelompok gangster agar aksi serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah toko ban mobil di Jalan Diponegoro atau jalur Semarang Solo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ludes terbakar. Banyaknya isi toko berupa ban yang mudah terbakar membuat api sulit untuk dipadamkan. Kobaran api membakar toko ban mobil yang berada di Jalan Diponegoro, jalur Semarang Solo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu sore. Banyaknya isi toko berupa ban mobil yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas hingga sulit untuk dijinakan. Kebakaran diketahui saat toko baru saja ditutup oleh pemiliknya. Api muncul dari dalam toko dan langsung membesar hingga menyambar dua warung makan di sebelahnya. Diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik dari dalam toko. Ada api terus ternyata yang dikira terbakar itu di warung, ternyata yang di ban ini, Pak. Toko ban. Sudah besar apinya. Selang setengah jam kemudian, 4 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan akhirnya berhasil memadamkan api. Kendalanya yang pertama itu jelas lalu lintas. Dari mana? Ini kan kami dari pos Ungaran, kebetulan lokasi dekat dengan lokasi kebakaran. Tapi pada saat kita menuju lokasi, kepadatan lalu lintas itu tidak bisa dihindari. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selama proses pemadaman berlangsung, arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan panjang hingga 1 km. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Tinggi kolom abu 1.100 meter dari mulut kawah gunung. Status gunung saat ini pada level 3 atau siaga. Warga di sekitar gunung pun dihimbau untuk waspada. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Tinggi kolom abu 1.100 meter dari mulut kawah gunung. Erupsi terjadi pada Minggu 12 Januari 2025 pukul 12:41 waktu Indonesia Tengah. Dengan intensitas tebal kolom abu condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram amplitudo dengan durasi 5 menit 14 detik. Status gunung saat ini pada level 3 atau siaga. Rekomendasi masyarakat dan pengunjung di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki, wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi gunung. Sementara di wilayah barat daya hingga timur laut sejauh 6 km. Selain itu, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diminta untuk waspada potensi banjir lahar hujan
pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Banyumas, Jawa Tengah menyebabkan peristiwa tanah longsor. Akibatnya material tanah longsor menimpa rumah warga hingga jebol. Rumah milik seorang warga Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas jebol usai tertimpa material tanah longsor akibat hujan deras yang melanda wilayah ini. Rumah ini mengalami jebol cukup parah pada bagian kamar dan dapur belakang rumah. Lokasi rumah yang berada di bawah tebing dengan kondisi tanah yang tergolong labil menyebabkan rumah tak dapat bertahan dari tekanan material longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pemilik rumah langsung menyelamatkan diri saat mendengar gemuruh. Posisi pas mau maghrib lah. Kondisinya rusak, nggak bisa tempat ini. Iya rusak. Iya jendela, apa rusak. Terus sampo sudah ada bantuan belum? Belum lah, kayak kemarin sore. Warga pun berharap segera diberikan bantuan karena khawatir potensi longsor susulan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah berlantai 2 di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur ambruk Minggu dini hari tadi. Beruntung pemilik rumah sudah mengantisipasi kejadian tersebut dan mengevakuasi sejumlah penghuni rumah beserta barang berharga miliknya. Beginilah rumah berlantai 2 di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur yang ambruk. Pemilik rumah mengatakan ambruknya lantai 2 rumah miliknya terjadi pada dini hari tadi. Lantai 2 yang ambruk diduga akibat terdampak getaran proyek pembangunan LRT yang tak jauh dari lokasi rumah. Fondasi rumah yang tak kuat menahan beban akhirnya membuat lantai 2 rumah tersebut ambruk. Seperti apa nih Pak? Awalnya istilahnya ya mungkin dari pembangunan LRT di depan kena getaran istilahnya, lalu di atas ngangkat 1 liter U itu, liter L ngangkat. Itu malam saya naik ke atas belum, tapi saya udah antisipasi. Semua udah motor udah saya pinggirin, udah saya taruh pot istilahnya karena ini bakalan rubuh. Saat ini pemilik rumah bersama petugas PPSU tengah melakukan pembersihan puing-puing sisa bangunan rumah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Imbas pasang air laut Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjirop setinggi 30 cm. Usai sempat surut, banjir kembali merendam wilayah ini dan sudah berlangsung selama sepekan. Banjirop imbas pasang air laut kembali merendam Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketinggian banjir di wilayah ini bervariasi, mulai dari 10 hingga 30 cm. Akibatnya warga terpaksa beraktivitas di tengah genangan. Banjirop di wilayah ini sudah berlangsung selama sepekan dan akan surut di sore hari. Namun ketinggian air kembali naik keesokan paginya. Ya semingguan begini. Terus-terusan begini? Ya terus begini gitu. Surut, kering, surut, jadi ntar gede lagi. Terus gitu lagi. Cuma hujan begitu lagi gitu. Ya. Paling serata ini 30 cm. Kalau di sini ya, kalau di sana kan paling dalam kan lain nih. Kalau di tempat ini kan 30 cm. Kalau di sini 30 cm. Nah, berarti ya. Bervariasi ya? Ya gitu benar, karena kan jalannya nggak rata. Jalan permukiman warga di Kapuk Muara Raya bersebelahan dengan Kali Cagak yang mengalir langsung ke laut. Sehingga apabila laut pasang, air Kali Cagak meluap hingga ke permukiman warga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, bentrok 2 kelompok pemuda terjadi di kota Ambon, Maluku. Bentrok diduga dipicu cekcok antar warga. Bentrok 2 kelompok pemuda kembali terjadi di kota Ambon, Maluku. 2 kelompok warga saling lempar batu serta membakar 3 unit motor. Bentrokan terjadi sejak Minggu dini hari hingga pagi hari. Akibat bentrokan ini sejumlah warga mengalami luka.
Diduga bentrok bermula dari cekcok antar warga yang terlibat balap liar dan terpengaruh minuman keras. Bentrokan terjadi di jalan utama hingga ke permukiman warga. Polisi yang tiba di lokasi beberapa kali menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang terlibat aksi tersebut hingga pagi hari dan berangsur kondusif. Murni ada suatu kejadian di mana ada kenakalan remaja yang telah mengkonsumsi miras sehingga terjadi keributan dan berkembang menjadi ada pelemparan batu dan sebagainya. Pemirsa, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Anyu Sore. Pemirsa, PSSI resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia melalui konferensi pers di Hotel Mulia Senayan, Jakarta sore tadi. Tak mau membuang waktu, setibanya di Indonesia, PSSI langsung menggelar konferensi pers perkenalan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia sore tadi. Legenda Barcelona dan Ajax Amsterdam ini resmi diperkenalkan kepada publik usai diumumkan sebagai pengganti pelatih Timnas sebelumnya, Shin Tae-yong. Melalui konferensi pers ini, Patrick Kluivert menjawab sejumlah pertanyaan, diantaranya terkait strategi yang akan diterapkan untuk membawa skuad Garuda ke level yang lebih tinggi dan mampu meraih hasil maksimal dalam Piala 2026 zona Asia. Well, of course, the style of play here in Indonesia is different, but I think that you can implement what you want as long as you can go in the minds of the players. And I think that we have a standard player, the thought player, to give them the information that I want and to let the players also perform on the pitch the way the best is best for the team. And I think that's the most important thing, how to transmit what we want and to transmit that to the players to achieve the goal as bright as possible. I'm new. I need to check also the local players, of course, because I think the local players are the heart of Indonesia. And the other players are, of course, super important, but I think we need to focus very good on the local players and check the quality of the local players, because I think that is hyper important to implement those players as well, because you want to have also the heart of Indonesia in the team. Go with all to the same goal. So the local players and the diaspora players, they need to form one block, one team, and the local players are even as important as the players that come from abroad. Sebelumnya, pelatih baru tim nasional senior Indonesia, Patrick Kluivert, tiba di Indonesia yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Sabtu malam kemarin. Menggunakan pesawat KLM Royal Dutch Airlines KL809 dari Amsterdam, Belanda, Kluivert tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Mantan penyerang timnas Belanda itu tiba di Terminal 3 mengenakan blazer coklat tua didampingi oleh Danny Lanzat yang akan menjadi asisten pelatih. Sementara asisten pelatih lainnya Alex Pastoor belum terlihat dari rombongan. Situasi kedatangan Kluivert sempat tak terkendali karena banyak yang berdesakan ingin mengabadikan momen kedatangan Patrick Kluivert. Di media sosial, Patrick Kluivert mengaku antusias menjadi pelatih Timnas Indonesia. Dirinya yakin Timnas akan meraih hasil terbaik jika didukung sepenuh hati oleh supporter Indonesia. Usai tiba di Indonesia, Patrick Kluivert menegaskan dirinya sangat bersemangat menukangi Timnas Indonesia. Kluivert merasa dengan dukungan luar biasa supporter akan membawa Timnas Indonesia meraih hasil terbaik, termasuk bukan tidak mungkin bisa lolos ke Piala Dunia. The Indonesian fans are fantastic. The passion that they have, I love that, and they contribute to the positive elements that the team needs. Everybody knows that without passion, fans, it's difficult to achieve the great things. So I'm very happy that the Indonesian fans are so passionate. Patrick Kluivert akan berjuang membawa tim nasional Indonesia menjalani laga sisanya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Maju terus Garuda!
Pemirsa, kedatangan pelatih baru mendapat sambutan dari sejumlah pemain inti di Timnas Senior Indonesia. Justin Hubner dan kawan-kawan menyapa selamat datang untuk Patrick Kluivert. Hello coach. Hey coach. Hello coach. Hello coach. Hello coach. Hi coach. Halo Coach Patrick. Selamat datang di Indonesia, Coach Patrick Kluivert. Selamat datang di Indonesia. Selamat datang coach Patrick. Selamat datang coach Patrick. Welcome to Timnas. Indonesia Joshi Daiho Kamp Mochizuki desu. Welcome to our national team. Dan selamat bekerja di Federasi Sepak Bola Indonesia. I'm looking forward to work with you very soon. Selamat datang dan semoga sukses. I'm looking forward to work together and let's write some history together. I hope to see you very soon. Looking forward to see you. And I'm looking forward to see you soon. I'm looking forward to write history together. And let's make sure we accomplish our goal. Let's qualify for the World Cup. Selamat mengemban tugas menjadi pelatih tim nasional. Dan cita-cita bangsa Indonesia semua bisa tercapai. Semoga bisa membawa Timnas Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan bisa membawa Timnas Indonesia Menuju Timnas Piala Dunia. Let's do this. Let's do this all together. I will see you soon. Pemirsa, Patrick Kluivert diyakini akan menanamkan karakter permainan menyerang di tubuh tim nasional Indonesia. Berikut kami hadirkan prediksi formasi Timnas Indonesia di era Kluivert. Pemirsa, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan formasi 4-2-3-1. Di posisi penjaga gawang ada Martin Pas. Di belakang ada 4 pemain bertahan, Sandy Walsh, Masilgers, Jay Izes, dan Kelvin Verdonk. Kemudian 2 pemain, Jairo Ridwalk dan Tom Hay akan membantu aliran bola transisi menyerang. 3 pemain lainnya, Eliano Reinders, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangun akan berkolaborasi membangun serangan. Sementara 1 pemain depan yang baru saja menjadi WNI, Ole Romeni, akan diandalkan menusuk jantung pertahanan lawan. Anak Meledi Anyu sore pemirsa, bentrok 2 kelompok pemuda terjadi di kota Ambon, Maluku. Bentrok diduga dipicu cekcok antar warga. Bentrok 2 kelompok pemuda kembali terjadi di kota Ambon, Maluku. 2 kelompok warga saling lempar batu serta membakar 3 unit motor. Bentrokan terjadi sejak Minggu dini hari hingga pagi hari. Akibat bentrokan ini sejumlah warga mengalami luka. Diduga bentrok bermula dari cekcok antar warga yang terlibat balap liar dan terpengaruh minuman keras. Bentrokan terjadi di jalan utama hingga ke permukiman warga. Polisi yang tiba di lokasi beberapa kali menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang terlibat aksi tersebut hingga pagi hari dan berangsur kondusif. Murni ada suatu kejadian di mana ada kenakalan remaja yang telah mengkonsumsi miras sehingga terjadi keributan dan berkembang menjadi ada pelemparan batu dan sebagainya. Namun dapat segera kami tangani, itu berkat kesigapan dari pihak TNI dan Polri yang langsung melaksanakan kegiatan pengamanan di lapangan untuk membubarkan massa dan sebagainya. Meski demikian, karena situasi yang masih memanas, anggota kepolisian dikerahkan di sejumlah titik untuk mencegah terjadinya bentrok susulan. Dari Ambon, Maluku, Juan Dasari, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto berjoget bersama grup musik KPK alias Kelompok Pemuja Koplo sehari jelang agenda pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto mengaku siap dan akan menaati proses hukum yang menjeratnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan partainya secara khusus mengundang KPK dalam ajang perlombaan Soekarno Run di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun KPK yang dimaksud bukanlah Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan sebuah grup musik bernama Kelompok Pemuja Koplo. Ajang Soekarno Run merupakan rangkaian peringatan HUT ke-52 PDI Perjuangan digelar 1 hari sebelum agenda pemeriksaan perdana Hasto oleh KPK usai ditetapkan sebagai tersangka. Hasto pun mengaku siap dan akan taat sepenuhnya dengan proses hukum yang menjeratnya. Dan hari ini kami sengaja mengundang KPK, Kelompok Pemuja Koplo. Tapi kalau saya adalah Kelompok Pemuja Keadilan. Dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum
dan kewajiban. Bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui pergantian antar waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menanggapi terkait pemutusan hubungan kerja pegawai pemadam kebakaran di Depok, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menanggapi terkait pemutusan hubungan kerja pegawai pemadam kebakaran di Depok, Jawa Barat. Diketahui Sandi Butar-Butar menerima pemutusan hubungan kerja lantaran membongkar dugaan kasus korupsi di tempatnya bekerja. Deddy Mulyadi mengatakan dirinya akan meminta wali kota Depok terpilih agar memperpanjang kembali kontrak kerja Sandi, lantaran dinilai memiliki dedikasi yang baik. Selain itu nantinya ia pun akan memperbaiki dan menganggarkan kebutuhan yang diperlukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Dan nanti wali kota Depok yang terpilih baru langsung diperpanjang lagi aja. Kan dia diputus kontrak oleh pemimpin yang lama kan. Nanti biar pemimpin baru, wali kota Depok yang baru mengangkat dia kembali. Itu hal yang ada kesempatan, Kang. Hal yang mudah, nggak ada masalah. Jadi buat siapa namanya? Sandi. Buat Sandi nggak usah khawatir. Saya nanti udah bilang ke Pak Wali, tolong nanti kalau menjabat diangkat kembali. Ya. Kang, selepas itu juga anaknya mendapat bully dong dari sekolah. Oh ya, nanti kita bantu ya. Saya selalu akan memperhatikan pegawai-pegawai kecil yang dia punya dedikasi yang tinggi, tetapi tidak mendapat keadilan dalam pekerjaannya. Nah ini ke depan akan segera perbaiki, karena di Depok tuh nanti saya dua yang akan fokus perhatikan. Pertama kemacetan, yang kedua kinerja kebersihan dan dampar itu. Mungkin ke depan saya yakin wali kotanya akan mampu menganggarkan dengan baik. Kepada Bapak Prabowo, tolong saya Pak. Saya sejujurnya. Tangkap saya dan orang yang menyuap saya. Sebelumnya beredar video Sandi Butar-Butar yang menyebutkan bahwa dirinya diputuskan hubungan kerja oleh Kepala Pemadam Kebakaran Kota Depok. Surat pemutusan tersebut dikirim melalui pos. Dijelaskan kontrak kerjanya diputus pada tanggal 31 Desember 2024 lalu. Diketahui Sandi Butar-Butar sudah bekerja dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok sejak 10 November 2015 silam sebagai honorer. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.